Seni budaya wayang golek di Jawa Barat sudah dimulai sejak abad ke-16 Masehi. Kesenian tradisional khas masyarakat Sunda ini terbagi dalam 3 jenis, yaitu wayang papak, wayang purwa, dan wayang modern. Di Cirebon, jenis wayang golek yang banyak digunakan adalah wayang papak atau wayang cepak. Para dalang umumnya akan membawakan kisah dalam bahasa Cirebonan. Sedangkan wayang jenis purwa umumnya menceritakan lakon Mahabharata dan Ramayana dengan bahasa Sunda sebagai pengantarnya. Pada wayang golek modern, alur cerita hampir serupa dengan wayang purwa. Namun dalam setiap pementasannya, seringkali dilengkapi dengan teknologi yang lebih modern, seperti gambar latar dan efek-efek khusus. Sejarah munculnya kesenian wayang golek di Jawa Barat masih belum diketahui secara pasti. Namun keberadaan wayang golek diyakini sebagai bentuk pengembangan dari wayang kulit yang sudah lebih dulu ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Budayawan Sunda, Mas A.C. Salmun, pernah mengungkapkan bahwa penggunaan kayu sebagai bahan pembuatan wayang dilakukan pertama kali oleh Sunan Kudus pada tahun 1583. Hal ini bertujuan agar pertunjukan wayangnya dapat dilihat pada waktu siang hari. Jenis wayang kayu inilah yang kemudian berkembang secara luas di daerah Jawa Barat. Di era Pangeran Girilaya, yaitu pada tahun 1650 sampai tahun 1662, keberadaan wayang golek papak terus berkembang. Lakonnya seringkali dilengkapi dengan cerita sejarah atau babad di tanah Jawa, terutama yang berkaitan dengan penyebaran agama Islam. Di masa kolonial Hindia Belanda, kesenian wayang golek kian menyebar ke beberapa daerah di Jawa Barat, terutama setelah selesainya pembangunan Jalan Raya Pos di era Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1811. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Sunda. Pada masa itu juga sudah banyak dalang bermunculan. Begitupun kesenian wayang golek ini sangat disukai oleh sebagian besar masyarakat Sunda di Jawa Barat. Bahkan, di beberapa daerah pun banyak berdiri padepokan wayang golek, salah satunya di Bogor. Setelah kedatangan Jepang di tahun 1942, kesenian wayang golek mulai dibatasi oleh pemerintah yang berkuasa saat itu. Jepang melarang masyarakat untuk berkumpul maupun membuat acara sampai larut malam, sedangkan pagelaran wayang golek umumnya akan memakan waktu yang cukup panjang. Pada masa ini, orang-orang dipersulit untuk menyaksikan ataupun menyelenggarakan pagelaran wayang golek semalam suntuk. Banyak masyarakat yang kemudian mengajukan permintaan pada pemerintah Jepang agar kesenian wayang golek ini bisa disiarkan melalui radio. Gayung bersambut, Jawatan Radio Jepang menyetujui permintaan tersebut. Dalang pertama yang menyatakan diri siap untuk mengisi acara wayang golek di radio adalah R.U. Partaswanda. Namun masa siaran wayang golek ini pun dibatasi hanya 3 jam saja, sehingga Partaswanda mencoba membuat wayang golek yang bisa dipentaskan tak lebih dari 3 jam. Dengan diilhami pertunjukan sandiwara, ia kemudian menciptakan wayang golek model baru yang dikenal dengan wayang golek modern. Kesenian wayang golek di Jawa Barat terus mengalami perkembangan setelah Indonesia merdeka. Sampai tahun 1980-an, dalang terkenal saat itu adalah R.H. Cecep Supriyadi dan dalang penerus R.U. Partaswanda. Kesenian wayang golek semakin berkembang pesat setelah muncul dalang Haji Ade Kosasih Sunaria dan Haji Asep Sunandar Sunaria. Sejak itulah,
kesenian wayang golek mulai diterima oleh semua kalangan masyarakat karena kreativitas para dalang saat melakonkan sebuah cerita hingga menjadi sangat menarik. Pengrajin wayang golek yang masih bertahan di Kota Bogor adalah Sanggar Tumaritis yang sudah berdiri sejak tahun 1970. Lokasinya berada di Kampung Lebak Kantin, Bogor Tengah.